Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Bismil kamil Siti An-Nisa Nur Latifah Wahidah. Wal an adrusu fi jami'ati Juanda Mughur fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah fil mustawa sadisah. Insyaallah, pada video pembelajaran kali ini dalam mata kuliah ilmu balaghah kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi ilmu badi' aqsamuhu wa anwa'uhu. Sebelum masuk ke jenis-jenis dan macam-macam ilmu badi', mari kita simak terlebih dahulu penjelasan mengenai pengertian ilmu badi'. Ilmu badi' merupakan cabang dari ilmu balaghah. Secara bahasa, badi' diartikan menciptakan sesuatu yang baru, modern, dan asing atau permulaan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard, wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Allah menciptakan langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Nah, dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah menciptakan langit dan bumi, Badi'us samawati wal ard. Jadi, menciptakan atau penciptaan itu adalah sebuah permulaan atau mengawali. Nah, jadi Badi'us samawati wal ard, penciptaan sesuatu yang baru, modern, dan asing. Nah, adapun dalam istilah ilmu balaghah, ilmu badi' adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi lafaz maupun makna. Kemudian macam-macam dan jenis-jenis ilmu badi'. Ada muhsinatul lafdiyah dan muhsinatul ma'nawiyah. Muhsinatul lafdiyah memiliki beberapa macam, yaitu jinas, iktibas, dan saja. Kemudian muhsinatul ma'nawiyah ada tawriyah, sibaq, muqabalah, husnul ta'lil, dan uslub al-hakim. Kemudian kita masuk ke pembahasan ilmu badi'. Pembahasan ilmu badi' yang pertama yaitu mengenai muhsinatul lafdiyah. Muhsinatul lafdiyah adalah cara memperindah ungkapan dari segi lafaznya. Yang pertama ada jinas. Jinas adalah penggunaan dua kata yang sama atau mirip dalam satu ungkapan, namun berbeda dalam maknanya. Ada dua macam jinas, yaitu jinas tam dan jinas ghairu tam. Yang pertama ada jinas tam. Jinas tam yaitu dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal, yaitu jenis huruf, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya sama. Dari keempat hal tersebut, ada yang perlu kita ketahui bahwa huruf tambahan selain dalam sigghah tasrif seperti alif lam ta'rif dan juga harokat terakhir tidak termasuk kategori 4 hal tersebut. Contoh, wa yauma taqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Nah, di sini dapat dilihat ke lafaz yang saya beri tanda merah yaitu as-sa'atu dan sa'atin. Nah, ini termasuk dalam jinas tam. Jadi, ungkapan atau ayat ini mengandung jinas tam karena terdapat dua lafaz yang sama namun beda maknanya. Nah, as-sa'atu yang pertama itu artinya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian sa'ah yang kedua artinya waktu biasa. Nah, urutan hurufnya sama, jumlah hurufnya juga sama, kemudian harokat asalnya juga sama. Yang membedakan hanya ada alif lam dan ada tanwinnya, tetapi hakikatnya harokat asalnya atau bentuk huruf asalnya itu sama. Kemudian yang kedua ada jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam yaitu dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal. Nah, contohnya dzalikum bima kuntum tamrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Nah, kita bisa lihat ke lafaz yang diberi tanda merah, tafrahun dan tamrohun. Nah, sekilas seperti sama, tetapi hanya mirip saja dalam pengucapannya. Tetapi jenis hurufnya tidak sama, jumlah hurufnya tidak sama, dan urutan hurufnya juga tidak sama. Tafrahun dan tamrohun jelas-jelas berbeda, bukan? Tafrohun menggunakan fa, sedangkan tamrohun menggunakan mim.
Nah, itu jinas ghairu tam. Kemudian, macam yang ketiga dari muhassinatul lafziyah yaitu iktibas. Iktibas adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa terdapat kalimat yang dikutip. Contoh, pada syair La taghurrannaka minadh dhalamati kasratul juyushi wal ansari innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nah, pada syair ini terdapat suatu ayat Al-Quran, hanya saja tidak disebutkan secara langsung. Tetapi di sini saya beri tanda merah agar memudahkan untuk kita menemukan ayat tersebut, karena dijadikan contoh. Tapi pada kenyataannya dalam syair tidak ditandai dengan apa-apa dan tidak disebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat Al-Quran. Nah, itu adalah iktibas. Kemudian ada saja. As-saja adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Nah, yang dimaksud fasilah di sini bisa berarti bait, ayat, kalimat atau penggalan kalimat. Contoh, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Nah, lafaz yang saya beri tanda merah jazua dan manua. Nah, di sini adalah merupakan kalimat yang mengandung saja. Saja di sini huruf akhir dalam fasilah itu sama. Nah, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu saja itu artinya rima atau bunyi huruf akhir. Nah, dalam puisi atau dalam pantun itu selalu sama akhir hurufnya, bunyinya. Jazua, manua, dan dalam contoh lain misalkan dalam Al-Quran itu ada yang diakhiri dengan qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, kemudian ada dalam surah An-Nas. Nas semua. Nas itu termasuk saja. Nah, pembagian ilmu badi yang kedua yaitu muhassinatul ma'nawiyah. Muhassinatul ma'nawiyah adalah cara memperindah ungkapan dari segi maknanya. Yang pertama ada tauriyah. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Yang pertama makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Kedua makna jauh dan samar. Nah, dan inilah yang dimaksud mutakalim. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 60, wa huwal ladzi yutawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari, yang artinya dan dialah yang mematikan kamu di waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu perbuat dari dosa di siang hari. Nah, yang jadi contoh tauriyah dalam ayat di atas adalah jarahtum. Kata jarahtum pada contoh di atas memiliki dua makna. Makna pertama adalah terluka. Ini adalah makna yang dekat dan mudah ditangkap dari hati pendengar karena memang bersandingan dengan kata yutawaffakum. Dialah yang mematikan kamu sekalian. Nah, seolah-olah pendengar memahami kata yutawaffakum adalah penggiring untuk memaknai kata jarahtum. Padahal makna yang dimaksud bukan terluka, tapi makna yang kedua. Maknanya adalah berbuat dosa. Nah, ini adalah makna yang jauh. Namun justru makna ini yang dikehendaki oleh Allah setelah ia merahasiakannya di balik makna yang dekat. Kemudian ada tibak. Tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Dalam contoh Quran surah Al-Kahfi ayat 8, wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Nah, kata yang saya beri tanda merah itu aiqadha dan rukudun. Nah, aiqadha artinya terbangun dan rukud artinya tertidur. Nah, dalam satu kalimat ini terdapat dua makna, dua kata yang berbeda, yang berlawanan. Ini dalam ayat ini berarti mengandung uslub tibak. Yang ketiga ada muqabalah. Muqabalah adalah mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz pertama dan disebutkan secara beriringan. Contoh, falyasharu katsira wal yanamu qalila. Artinya hendaklah mereka sering terbangun dan sedikit tidur. Falyasharu katsira. Hendaklah mereka sering terbangun, wal yanamu qalila,
dan sedikit tidur. Nah, falyasharu katsira wal yanamu qalila di sini adalah satu kalimat, mereka beriringan namun berlawanan. Nah, berarti dalam kalimat ini mengandung uslub muqabalah. Kemudian yang keempat ada husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah pengingkaran seorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang telah dikenal umum, dan ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Contoh, kana ihtiraqud dari huznan ala ghiyabi ahliha. Artinya, terbakarnya rumah itu karena ia sedih ditinggalkan penghuninya. Nah, tentu dalam makna biologinya itu, makna alamiahnya itu, kebakaran itu dikarenakan oleh api, bukan karena sedih ditinggalkan penghuninya. Nah, karena seorang sastrawan itu pasti mengutamakan keindahan. Jadi, agar kalimatnya lebih indah itu dia menggunakan husnul ta'lil, memperbagus kalimatnya dengan sedih ditinggalkan penghuninya. Nah, itu termasuk ke dalam uslub husnul ta'lil. Contoh lain, misalkan bunga mawar itu mekar karena sangat senang dengan kecantikanmu. Nah, tetapi menurut alamiahnya atau biologinya itu, ya bunga mekar karena ada nutrisi dan ada matahari, bukan karena melihat kecantikanmu. Nah, itu adalah contoh dari husnul ta'lil. Yang terakhir dari muhassinatul ma'nawiyah yaitu uslub al-hakim atau gaya bahasa orang bijak. Nah, uslub al-hakim adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar dari topik persoalan. Contoh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, sepintas di sini jawabannya seperti tidak nyambung atau tidak jelas, tetapi sebenarnya inilah gaya bahasa yang bijaksana. Pada zaman dahulu, orang-orang mempertanyakan tentang hilal, tapi bukan tentang fungsi atau kegunaannya, melainkan tentang bentuk hilalnya. Nah, tetapi Allah menjawabnya dengan itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, Allah menjawabnya dengan fungsi atau kegunaan hilal tersebut. Jadi, daripada kita mempertanyakan bentuk hilal bagaimana, bentuk asli hilal bagaimana, lebih baik kita mengetahui apa fungsi hilal, apa fungsi Allah menciptakan hilal, dan kegunaannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan di atas yaitu ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan kalimat baik dari segi lafaz maupun makna. Bahasan ilmu badi terbagi menjadi dua, yaitu muhassinatul lafziyah dan muhassinatul ma'nawiyah. Lalu muhassinatul lafziyah ada 3 macam, yaitu jinas, iktibas, dan saja. Kemudian muhassinatul ma'nawiyah ada 5 macam, yaitu tauriyah, tibak, muqabalah, husnul ta'lil, dan uslub al-hakim. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai ilmu badi, aqsamuhu wa anwa'uhu telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat dari video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena masih dalam tahap belajar. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.